Oke, untuk praktikum kali ini yaitu mengenai materi tentang tinjauan fase gas, padat, dan cair, di mana kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel, hubungan antara suhu dengan tekanan partikel, hubungan antara volume dan tekanan partikel, hubungan antara suhu dengan volume, hubungan antara jumlah partikel dengan volume, dan menentukan persamaan gas ideal berdasarkan hubungan antar variabel. Oke, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan membuka link yang telah disediakan pada diktat. Lalu kita menunggu hingga muncul sub-sub menu tersebut. Nah, ini adalah tampilan sub-sub menunya, ada submenu intro dan submenu loss. Kita akan membuka submenu intro terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan pada submenu intro. Oke, langsung saja kita mulai untuk percobaan yang pertama, yaitu menentukan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka tombol plus pada bagian partikel ini, lalu kita pompa 100 partikel heavy ke dalam chamber atau kamar atau ruangan ini. Kita amati perubahan yang terjadi pada partikel-partikel tersebut. Ternyata partikel heavy bergerak lebih lambat, serta saling bertumbukan satu sama lain dan bertumbukan juga dengan dinding ruangan ini, di mana tumbukan pada partikel ini termasuk jenis tumbukan lenting sempurna. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita coba tambahkan 100 partikel light ke dalam ruangan yang sama dengan partikel heavy. Kita amati perbedaannya bahwa ternyata partikel light lebih mudah dan lebih cepat untuk bergerak dibanding partikel heavy. Selain itu, mereka juga sama-sama bertumbukan satu sama lain dan bertumbukan juga dengan dinding ruang ini. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu untuk menentukan hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Nah, masih sama pada ruangan kamar ini, kita akan mencoba untuk memanaskan partikel-partikel yang ada dalam ruangan ini hingga suhunya itu mencapai 500 Kelvin. Nanti akan kita amati tekanannya itu berubah atau tidak, seperti itu ya. Nah, pada ruangan ini telah mencapai suhu sebesar 500 Kelvin atau sebesar 227 derajat Celcius. Ternyata tekanan pada kamar ini, pada ruangan ini juga ikut naik. Karena suhunya naik, tekanannya juga ikut naik. Dan kita lihat juga partikel-partikel ini. Pergerakan partikel-partikel ini juga menjadi jauh lebih cepat daripada saat suhunya tadi 300 Kelvin begitu. Nah, untuk variasi yang kedua yaitu kita coba untuk menaikkan panas menjadi 1000 Kelvin pada ruangan ini juga ya. Kita juga akan mengamati apa yang terjadi, bagaimana tekanannya dan bagaimana gerak-gerak partikelnya. Nah, pada kamar ini, pada ruangan ini telah mencapai suhu sebesar 1000 Kelvin atau sekitar 727 derajat Celcius, dan tekanannya pun ternyata ikut naik juga. Kalau suhunya naik berarti tekanannya ternyata juga ikut naik, dan pergerakan-pergerakan pada partikel ini menjadi jauh lebih cepat dibanding pada suhu-suhu sebelumnya, seperti itu. Oke, untuk percobaan yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Ini sudah kita set menjadi tampilan semula, dan yang pertama kita lakukan yaitu menceklis tombol collision counter dan stopwatch, lalu kita set sampel periodnya yaitu 20, dan kita buka tombol partikel untuk memompa partikel heavy dan light ke dalam ruangan. Kita akan memompa 100 partikel heavy dan 100 partikel light, lalu kita biarkan dia menyebar selama sekitar 20 hingga 30 detik. Oke, mungkin cukup 26 detik saja. Lalu kita klik tombol hijau pada wall collision untuk mengetahui partikel-partikel tersebut
nabrak dinding sebanyak berapa kali. Nah, untuk yang pertama didapatkan sebanyak 523 kali. Kita akan coba lagi, kan dihasilkan berapa kali. Yaitu 508 kali. Kita coba lagi hingga 3 kali percobaan berturut-turut. Jadi 547 kali. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita checklist bagian width untuk mengetahui seberapa lebar ruangan ini. Ternyata ruangan ini memiliki lebar 10 nanometer dengan suhu 300 Kelvin dan tekanan 23,4 atm. Partikel-partikel dalam ruangan yang selebar 10 nanometer ini bergerak lambat untuk partikel heavy dan bergerak cepat, jauh lebih cepat daripada partikel heavy, yaitu untuk partikel lightnya. Kemudian kita coba untuk menarik ruangan ini ke sisi kiri sejauh mungkin. Nah, dapat diamati bahwa ternyata ruangan ini memiliki lebar maksimal yaitu 15 nanometer dengan suhu yang konstan yaitu 300 Kelvin, tetapi tekanannya berubah menjadi 15,6 atm, atau semakin lebar ruangan maka tekanannya juga semakin turun karena dapat dilihat bahwa partikel-partikelnya ini masih bertumbukan tetapi tidak secepat pada ruangan selebar 10 nanometer. Kemudian kita coba untuk menarik hingga ke sisi kanan dan dihasilkan lebar ruangan yaitu 5 nanometer dengan suhu yang konstan, tetapi tekanannya meningkat menjadi 46,7 atm. Pada ruangan ini dapat kita lihat bahwa partikel-partikel tersebut bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya dan saling bertumbukan satu sama lain, sehingga disimpulkan bahwa lebar ruangan itu memengaruhi tekanan dan pergerakan-pergerakan pada partikel tersebut. Oke, setelah kita melakukan beberapa percobaan pada submenu intro, kita akan beralih menuju submenu Laws untuk melakukan percobaan menentukan hubungan antara suhu dengan volume. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memencet tombol hijau dan memberi tanda checklist pada stopwatch. Lalu kita memompa 100 partikel heavy ke dalam kamar dan 100 partikel light ke dalam kamar sekitar 20 hingga 30 detik agar partikel-partikel tersebut dapat menyebar secara merata terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup untuk 22 detik saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memencet tombol pressure B dan memberi tanda checklist pada bagian width. Nah, dapat kita amati ternyata kamar ini atau ruangan ini memiliki lebar yaitu 10 nanometer dengan suhu kamar yaitu 300 Kelvin dengan tekanannya juga 23,4 atm. Kemudian kita coba variasikan partikel yang ada di dalam kamar ini sehingga totalnya itu 1000 partikel. Jadi yang partikel heavy ini kita tambah 400. Nah, sudah 500 partikel heavy kita pompa ke dalam kamar ya. Kemudian yang partikel light juga sudah 500 partikel light yang ada di dalam kamar ini. Ternyata dapat kita amati bahwa kamar ini memiliki lebar menjadi 15 nanometer dengan suhu yang konstan yaitu 300 Kelvin. Tapi tekanan pada kamar ini bertambah menjadi 77,9 atm karena partikel-partikel yang berada di dalam kamar ini sangat banyak dan bertumbukan satu sama lain sehingga tekanan pada kamar ini pun menjadi besar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita mencoba untuk melakukan praktikum menentukan hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan seperti sebelumnya yaitu membuka tombol hijau ini dan menceklis
bagian stopwatch, lalu kita pompa partikel heavy-nya yaitu 100 partikel, partikel light-nya juga 100. Kita tunggu sekitar 20 hingga 30 detik terlebih dahulu agar menyebar secara merata. Oke, 22 detik saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik tombol pressure dan bagian width. Kita dapat amati bahwa kamar ini memiliki lebar 10 nanometer dengan suhu 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atm. Kemudian kita coba untuk variasikan kembali partikel-partikel yang ada di dalam kamar ini menjadi 300 partikel, dimana berarti yang partikel heavy-nya tambah 50 dan partikel light-nya juga ditambah 50, sehingga totalnya yang ada di dalam kamar ini yaitu 300 partikel. Ternyata dapat kita amati bahwa lebar kamar ini saja yang berubah menjadi 15 nanometer, sedangkan suhu dan pressure-nya atau tekanannya itu masih sama dan konstan yaitu 300 Kelvin dan 23,4 atm. Nah, dari beberapa percobaan yang telah dilakukan, ternyata sifat-sifat makroskopik gas seperti tekanan, volume, dan temperaturnya itu ternyata saling berhubungan satu sama lain, sehingga sifat-sifat tersebut membentuk satu persamaan matematis gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana tekanan dikali volume sama dengan jumlah partikel dikali konstanta gas umum dikali temperatur.